Hai, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan CSS. Saat browser membaca style sheet, itu akan memformat dokumen HTML sesuai dengan informasi di style sheet. 3 cara menyisipkan CSS ada, yaitu CSS eksternal, internal, dan sebaris. CSS eksternal dengan lembar gaya eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file lembar gaya eksternal di dalam elemen atau tag link di dalam bagian head. Gaya eksternal ditentukan dalam elemen tag link di dalam bagian tag head dari halaman HTML. Contoh codingannya seperti ini. CSS eksternalnya ada seperti ini, ada tag link, ada hrefnya, ada tag head, ada heading 1, ada paragrafnya. Oke, kita jalankan di browser. Tunggu ya. Oke, tampilannya ada seperti ini. This is a heading, ini adalah heading. This is a paragraph, ini adalah paragraph. Oke. Style sheet yang ini ya. Style sheet eksternal dapat ditulis di editor teks apapun dan harus disimpan dengan ekstensi CSS. Nah, ini ekstensinya CSS. File CSS eksternal tidak boleh berisi tag HTML apapun. Oke. Kemudian ada CSS internal. CSS style sheet internal dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki gaya yang unik. Gaya internal ditentukan di dalam elemen text style di dalam bagian kepala. Gaya internal ditentukan dalam elemen style di dalam bagian head pada halaman HTML. Contoh codingannya seperti ini. Oke, seperti ini ada color line, color maroon, yang satunya colornya maroon, kemudian margin left 40 px. Oke, kita jalankan di browser. Oke, ini adalah tampilannya. Ini adalah heading dan ini adalah paragraf. Oke, kita lanjut yang berikut yaitu CSS sebaris. Gaya sebaris dapat digunakan untuk menerapkan gaya unik untuk satu elemen. Untuk menggunakan gaya sebaris, tambahkan atribut gaya ke elemen yang relevan. Atribut style dapat berisi properti CSS apapun. Gaya sebaris ditentukan dalam atribut gaya dari elemen yang relevan. Dan contoh codingannya seperti ini. Oke, seperti ini. Langsung saja kita jalankan di browsernya kita. Oke, tampilannya seperti ini. Gaya sebaris kehilangan banyak keuntungan dari lembar gaya dengan mencampurkan konten dengan presentasi. Gunakan metode ini dengan hemat. Oke.
Beberapa lembar gaya. Jika beberapa properti telah ditentukan untuk memilih atau elemen yang sama di lembar gaya berbeda, nilai dari lembar gaya baca terakhir akan digunakan. Urutan tertingkat, gaya apa yang akan digunakan jika ada lebih dari satu gaya yang ditentukan untuk elemen HTML. Semua gaya dalam halaman akan bertingkat menjadi lembar gaya virtual baru dengan aturan berikut. Dengan nomor 1 memiliki prioritas tertinggi. Yang pertama, gaya sebaris di dalam elemen HTML, lembar gaya eksternal dan internal di bagian kepala, 3 default browser. Jadi, gaya sebaris memiliki prioritas tertinggi dan akan menggantikan gaya eksternal dan internal serta default browsernya. Oke. Sampai di sini pembahasan saya tentang bagaimana cara menambahkan CSS. See you.